Shalom saudaraku, selamat berjumpa kembali bersama saya Carlonta Nainggolan di channel Jalin Kasih. Kali ini kita akan belajar tentang pengalaman murid-murid Yesus yang pertama, dan oleh karena itu saya beri judulnya kali ini, Kami Telah Menemukan Mesias. Namun sebelum kita memulai, seperti biasa, mari kita berdoa dulu. Tuhan Bapa kami yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan, pagi ini, saat ini, kami menghadap kehadirat-Mu yang kudus Bapa, meminta tuntunan-Mu ya Tuhan, meminta penyertaan Roh-Mu ya Bapa, sehingga apa yang kami pelajari hari ini boleh membangunkan iman kerohanian kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, yang memberi janji setia untuk menemani kami ya Bapa senantiasa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Bapa, kami berdoa. Amin. Ya, saudaraku, seperti setelah saya katakan tadi, topik kita kali ini adalah kami telah menemukan Mesias. Ayat inti kita pada episode ini tertulis dalam Yohanes 1 ayat 41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Nah, itulah ayat inti kita. Nah, pada pelajaran kita yang lalu, kita telah belajar bahwa Tuhan Yesus segera setelah dibaptis, ia dituntun oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di sana ia berpuasa, kemudian pada akhir puasanya dia dicobai iblis. Sementara Tuhan Yesus ada di padang gurun, Yohanes Pembaptis terus melaksanakan pelayanannya sesuai dengan misinya, yaitu bahwa ia menyediakan bagi Tuhan umat yang layak baginya. Setelah 40 hari berlalu, kembalilah Tuhan Yesus dari padang gurun. Dalam tuntunan Roh, Yesus kembali ke Galilea dan tersiarlah berita tentang kembalinya Tuhan Yesus dari padang gurun di seluruh daerah itu. Sementara itu, Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji Dia. Suatu hari, setelah kembalinya Yesus dari padang gurun, Tuhan Yesus lewat dari seberang sungai Yordan di Betania, di mana biasanya Yohanes mengajar dan juga membaptis. Nah, ketika Tuhan Yesus datang, Yohanes melihat bahwa Tuhan Yesus bergabung dengan orang banyak yang ada di situ. Nah, Yohanes menunggu dengan sangat kalau Yesus ini mengumumkan misi yang akan dilakukannya, yaitu membawa Injil keselamatan. Tapi ternyata Yesus tidak berkata apa-apa. Esok harinya Yesus lewat lagi dari tempat yang sama. Waktu itu Yohanes dan 2 orang muridnya berdiri bersama-sama dengan dia di situ. Nah, kemudian Yohanes menunjuk kepada Yesus, katanya, lihatlah anak domba Tuhan. Ketika Yohanes mengatakan itu, dia ingin supaya kedua muridnya ini memperhatikan atau mengalihkan perhatiannya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus menggerakkan hati kedua orang muda ini, kemudian mereka berjalan mengikuti Yesus dan meninggalkan Yohanes. Tuhan Yesus mengetahui bahwa kedua orang muda itu, yaitu Andreas dan Yohanes yang kekasih, mengikuti dia. Kemudian Tuhan Yesus menoleh ke belakang dan bertanya, apa yang kamu cari? Kemudian kata mereka, Rabi, di manakah engkau tinggal? Yesus menjawab, marilah, kamu akan melihatnya. Mereka pun ikut dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Waktu itu Alkitab mencatat kira-kira pukul 4. Alkitab tidak mencatat apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka perbincangkan
atau apa yang mereka diskusikan bersama dengan Yesus di kediaman Tuhan Yesus itu. Selama bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kedua orang muda ini menjadi lebih disegarkan hanya oleh kelembutan suara guru yang semawi itu. Suaranya yang memancarkan kasih dan keindahan. Ada sukacita yang begitu besar yang meresapi atau memasuki hati, jiwa, dan pikiran mereka saat mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan kita tahu kedua orang ini akhirnya menjadi murid Yesus. Nah, sekembalinya dari kediaman Tuhan Yesus, ketika Andreas bertemu dengan Simon saudaranya, Andreas langsung berkata, "Kami telah menemukan Mesias." Dan tanpa bertanya, tanpa bertangguh, Simon langsung mengikut ketika Andreas membawanya kepada Tuhan Yesus. Coba kita lihat. Andreas mengatakan, "Kami telah menemukan Mesias." Suatu kesimpulan yang luar biasa untuk waktu yang begitu singkat. Roh Kudus berbicara kepada mereka bahwa inilah Sang Mesias itu. Simon adalah juga murid Yohanes Pembaptis. Melihat Simon datang bersama dengan Andreas, Tuhan Yesus membaca alam pikiran dan jiwa daripada Simon. Kemudian Yesus berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Nah, ternyata Kefas dan Petrus itu sama artinya, yaitu batu karang. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, "Engkau Simon adalah batu karang." Nah, begitulah Yesus mengungkap karakter Simon sebagai Kefas atau Petrus atau batu karang. Setelah hari itu, keesokan harinya, Tuhan Yesus memutuskan untuk berjalan melalui pantai menuju Galilea. Dan dia bertemu dengan Filipus. Kemudian ia memanggil Filipus, "Ikutlah aku." Filipus menurut dan sangat bersukacita setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Dalam sukacita yang memenuhi hatinya ini, Filipus ingin membagikan juga kabar yang baik ini, bahwa dia telah bertemu dengan Sang Mesias. Kepada siapa dia akan membagi? Dia akan berbagi berita ini kepada Nathanael, sahabatnya. Nathanael adalah juga murid Yohanes yang sebenarnya pada waktu Yohanes menghunjuk, "Lihatlah anak domba Tuhan," ada di situ. Nah, masalahnya ketika Yohanes mengucapkan itu dan Nathanael melihat penampilan Yesus, dia ragu, dia kecewa. Kemudian dia bertanya dalam hatinya, "Mungkinkah ia ini Mesias?" Nah, tapi karena yang mengatakan anak domba Tuhan itu adalah gurunya sendiri, dia tidak berani menolaknya sepenuhnya. Dia tidak bilang, "Oh itu bukan." Tapi dia bertanya dalam hatinya. Nah, dalam kebimbangan Nathanael ini, kemudian ia pergi menyendiri ke bawah pohon-pohon ara. Di sana ia merenungkan ucapan Yohanes itu dan pelajaran tentang nubuatan tentang Yesus yang telah dia terima dari gurunya. Di bawah pohon ara itu, Nathanael berdoa dengan sungguh dan meminta petunjuk dari Tuhan. Maka turunlah Roh Kudus kepada Nathanael dan meyakinkan dia bahwa Tuhan telah membangkitkan tanduk keselamatan bagi umatnya dari keturunan Yehuda. Filipus yang tadi kita sebut ingin membagikan kabar baik itu kepada Nathanael, tahu di mana dia harus menemui atau mencari Nathanael. Karena Filipus dan Nathanael memang sering pergi ke pohon ara itu berdoa dan berdiskusi bersama, belajar tentang firman Tuhan. Dan dia pergi ke sana saat bertemu dengan Nathanael, dia berkata, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Nah, sekarang apa rupanya yang tertulis di dalam kitab Musa atau kitab Taurat? Nah,
Ada beberapa ayat, tapi nanti akan ditampilkan. Saya hanya akan membaca satu saja dari kitab Ulangan 18 ayat 18. Begini bunyinya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi Tuhan berjanji akan membangkitkan seorang nabi seperti Musa. Ya, nah itulah yang tertulis, dan selebihnya dalam kitab para nabi ayatnya akan ada ditampilkan. Tadi sudah kita kan Roh Kudus mengungkapkan atau menjawab doa Nathanael, tapi ketika ia mendengar Yesus anak Yusuf dari Nazaret, kemudian dia masih bertanya juga kepada Filipus, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nah, pertanyaan Nathanael ini bukan tanpa alasan, karena memang pada waktu itu kota Nazaret ini menjadi kota perlintasan antara Mesir dan Asia. Dan saat itu Nazaret memiliki reputasi yang jelek di kalangan orang Yahudi. Nah, meski kota ini kecil, namun karena ia sudah menjadi perlintasan seperti kita sebut tadi antara Mesir dengan Asia, dan banyak dikunjungi oleh orang-orang. Nah, sebagai kota perlintasan, terjadilah interaksi antara orang Yahudi dengan orang-orang pendatang, sehingga orang Yahudi tidak lagi menjaga kehidupan mereka sesuai dengan kitab Taurat. Nah, kehidupan orang Nazaret mengalami degradasi moral seiring pergaulan mereka dengan orang-orang asing. Nah, ini bisa kita baca atau saudaraku nanti cari di www.pustakakristen.com. Dari latar belakang inilah muncul ungkapan, mungkinkah sesuatu yang baik dari Nazaret? Tapi Filipus tidak menanggapi itu, kemudian dia berkata, mari dan lihatlah. Oleh karena itu, mereka berdua meninggalkan tempat itu, keluar dari pohon rerimbunan itu, menuju Tuhan Yesus. Ketika Nathanael datang dan berjumpa dengan Tuhan Yesus berkata, lihatlah ini orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kemudian Nathanael berkata kepada Yesus, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara itu. Kita bisa baca di dalam Yohanes 1 ayat 48. Dengan ucapan itu, Roh Kudus menyirami Nathanael. Kemudian Nathanael berkata, Rabi, engkau anak Tuhan, engkau Raja Israel. Kita boleh baca nanti lengkapnya dalam Yohanes 1 ayat 47 sampai 49. Nah, demikianlah murid-murid Yesus yang pertama. Saat itu memang mereka belum sah menjadi murid, ya. Tapi ini adalah calon-calon murid Yesus yang kemudian dia pilih. Jadi inilah pengalaman mereka yang pertama ketika mereka menemukan Yesus Sang Mesias itu. Sang Mesias yang sudah begitu lama mereka nantikan, bahkan mulai dari nenek moyang mereka selama berabad-abad, bahkan puluhan abad. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa Yesus kemudian memilih murid-muridnya sampai 12 orang. Nah, kita bisa baca dalam Markus 1 ayat 16 sampai 20 selengkapnya ya. Sampai mereka itu kemudian berjumlah 12. Mari kita mundur sejenak cerita tentang orang-orang muda, murid-murid Yohanes yang menemukan Sang Mesias itu. Tadi kita telah dengar bahwa waktu Yesus lewat dari seberang sungai Yordan, saat itu kita katakan tadi bahwa Yohanes sangat menantikan kalau Yesus ini memperkenalkan atau mengumumkan misinya untuk menyampaikan Injil keselamatan itu kepada dunia.
Tapi Yesus tidak berkata apa-apa, bukan? Ternyata Yesus menunggu waktu yang tepat bagi dia untuk mengumumkan siapa dia dan apa misinya. Ini boleh kita baca dalam Markus 1 ayat 14 sampai 15. Nah, apa yang dia tunggu itu? Ini dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Tuhan, katanya, waktunya sudah genap, kerajaan Tuhan sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi, apa yang diharapkan Yohanes itu, memang saat itu dia ada rasa kecewa. Tapi Tuhan Yesus tahu kapan dia harus bertindak. Nah, dengan pernyataan bertobatlah dan percayalah kepada Injil, Yesus pun memulai misinya untuk menyampaikan Injil keselamatan itu ke dunia. Dan Injil keselamatan itu pun dengan cepat menyebar di seluruh Yerusalem, bahkan sampai ke Samaria. Satu hal yang kita tahu dan kita harus tahu bahwa selama pelayanan Yesus di dunia ini, ia memberi teladan bagi kita. Bagaimana ia selalu bergantung kepada Bapaknya. Nanti kita bisa baca di dalam Yohanes 6 ayat 38, Yohanes 14 ayat 10b. Dan Tuhan Yesus selalu tunduk kepada perintah Bapaknya. Boleh kita baca juga nanti di dalam Galatia 4 ayat 4. Nah, sekarang kita merefleksi diri dulu, ya. Kalau Tuhan Yesus sendiri yang adalah anak tunggal Bapa, yang dia adalah juru selamat kita, selalu bergantung kepada Bapaknya, maka kita pun harus selalu bergantung kepada Bapa juga di dalam nama Yesus. Karena Yesuslah jalan kita menuju Bapa. Jadi dalam nama Yesus, Tuhan akan menganggap kita sebagai anaknya. Sebelum mengakhiri episode ini, saya ingin kita mempelajari beberapa hal penting dari murid-murid Yohanes yang mengaku menemukan Mesias ini, dan juga bagaimana Yesus menilai atau melihat tabiat daripada setiap murid-murid itu. Nah, pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil adalah bahwa murid-murid ini adalah umat Tuhan yang setia menanti Mesias yang Tuhan janjikan itu. Dengan rajin mereka belajar firman Tuhan, belajar nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Sang Mesias yang mereka nanti-nantikan itu. Roh Kudus selalu bisa menjadi andalan mereka untuk mendapatkan jawaban dari pergumulan mereka. Nah, demikianlah seharusnya kita. Kita harus menjadi pelajar yang sungguh-sungguh tentang firman Tuhan. Kita harus dapat mengerti dan memahami nubuatan-nubuatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dengan menjadi pelajar firman, Roh Kudus akan menuntun kita untuk bisa mengerti peristiwa-peristiwa akhir zaman di masa kita yang sekarang ini. Yang manakah peristiwa itu yang merupakan kegenapan nubuatan Tuhan Yesus akan tanda-tanda kedatangannya yang sudah sangat dekat. Jika kita bisa hidup dengan terus berkomunikasi dengan Bapa, bergantung kepadanya, maka Roh Tuhan juga akan menuntun kita dan iman kita pun akan diteguhkan. Pelajaran yang kedua, kita perlu mencontoh sukacita yang dialami oleh para murid-murid itu dan semangat yang mereka miliki untuk membagikan kabar baik itu kepada saudara-saudara yang mereka kasihi. Kita sebagai pengikut Kristus, kita tahu Tuhan ada beri amanat agung kepada kita untuk membagikan kabar keselamatan itu. Nah, tapi sebelum kita membagikan kabar keselamatan itu kepada orang-orang yang kita kasihi dan kepada semua dunia, kita sebaiknya lah memperlengkapi diri kita dengan menjadi pelajar firman yang baik. Sebagaimana
Tuhan katakan di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Tuhan. Jadi kita cari Tuhan itu karena dia ada dekat dengan kita. Kita selalu katakan Tuhan itu hanya sejauh doa. Dan benar. Dan yang paling penting setelah kita belajar firman, kita harus sanggup membangun karakter kita dengan pertolongan Roh Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman. Ini sangat penting. Kenapa? Karena ada banyak orang di luar sana yang belum mendengar Injil. Ataupun mungkin sudah mendengar Injil itu, tapi belum memahaminya dengan benar. Kita bisa ambil pengalaman seorang sida-sida dari Ethiopia itu. Kita bisa baca dalam Kisah 8 ayat 30 sampai 31. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Kemudian, setelah Filipus duduk di sampingnya, Filipus menjelaskan kepada sida-sida itu apa arti yang tertulis di kitab Nabi Yesaya tentang raja yang akan datang itu, ya, tentang Sang Mesias itu. Nah, inilah satu contoh, sida-sida ini rajin membaca firman Tuhan, tapi dia butuh seorang untuk membimbingnya dan memberi pengertian akan firman Tuhan. Nah, sekarang pun ada banyak yang seperti itu. Tapi seperti saya katakan tadi, bahwa kita harus mempersiapkan diri kita dulu. Menjadi pelajar firman dan kita sudah bisa berkembang tahap demi tahap menjadi pelaku firman. Dalam menyampaikan firman Tuhan itu, kita haruslah menyampaikannya hanya berdasarkan Alkitab saja atau sola scriptura. Dan kita harus juga menyampaikan bahwa kita ini akan Tuhan selamatkan hanya karena kasih karunia Tuhan. Nah, pelajaran yang ketiga, bagaimana Tuhan Yesus mengenal dengan baik tabiat murid-muridnya. Saya ambil contoh Simon misalnya ya. Tentu kita masih ingat tadi, pertama kali Yesus bertemu dengan Simon, Yesus berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Yesus mengungkap karakter Simon sebagai batu karang. Karakter yang mungkin Simon sendiri tidak mengetahuinya, tapi Yesus mengetahui semuanya. Memahami tabiat dan karakter yang teguh yang dimiliki oleh Petrus ini, Tuhan Yesus suatu kali mempercayakan jemaatnya kepada Petrus. Mari kita baca Matius 16 ayat 18. "Dan aku pun berkata kepadamu," kepada Petrus, ya. "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, nah, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Pesan yang luar biasa, ya. Keyakinan yang luar biasa yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan amanatkan kepada Simon, si Petrus. Kepada Simon atau kepada Simon Petrus, Tuhan Yesus bahkan berpesan. Sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tuhan Yesus mengucapkan ini sampai 3 kali, ya. Tapi sebelum dia mengucapkan itu selalu didahului oleh pertanyaan, ya. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dia tanya 3 kali juga. Mengapa Yesus sampai bertanya 3 kali? Tuhan bertanya sampai 3 kali ada maksudnya, agar Simon mencabut semua akar percaya diri yang berlebihan yang ada dalam dirinya. Simon Petrus tidak pernah melupakan perbuatannya yang dia anggap sangat hina ketika dia mengkhianati Yesus sampai 3 kali sebelum ayam berkokok.
Nanti kita bisa baca dalam Lukas 32 ayat 54 sampai 62 karena itu agak panjang ya. Dan pengkhianatan ini terjadi hanya beberapa jam setelah ia berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau." Kita bisa baca Lukas 22 ayat 33. Nah, hanya beberapa jam kemudian dia mengkhianati Yesus dengan berkata, "Aku tidak mengenal dia," sampai 3 kali juga. Nah, itulah sebabnya sebenarnya setiap kali dia bertanya kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Tiap kali pertanyaan itu diucapkan, Petrus merasa sedih. Karena dia ingat bahwa dia pernah mengkhianati Yesus sampai 3 kali. Ketika Simon berkata, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau." Dia merefleksikan itu karena kasihnya yang begitu besar kepada Tuhan Yesus. Hanya saja Simon Petrus salah memperhitungkan kekuatannya. Dia lupa bahwa sebenarnya segala sesuatu yang dia miliki itu adalah bersumber dari Tuhan Yesus. Ya. Nah, ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita. Ya. Setiap orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri akan menjadi sasaran empuk bagi setan. Itulah sebabnya kita penting selalu mengandalkan Tuhan. Seperti yang dinasehatkan oleh Nabi Yeremia. Nanti kita bisa baca dalam Yeremia 17 ayat 7. Nah, pelajaran yang diberikan oleh Tuhan kepada Petrus harus juga menjadi pelajaran bagi kita. Karena Tuhan telah berfirman, "Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Kita harus selalu melekat kepada pohon anggur yang benar itu. Dan dengan demikian kita akan tumbuh menjadi ranting-ranting yang subur. Tanpa penyertaan Tuhan. Dengan senantiasa bergantung atau melekat pada pohon anggur yang benar itu, kita pun akan menghasilkan buah-buah yang baik. Yang kalau kita berbuah baik, maka orang bisa melihat bahwa kita ini juga adalah murid-murid Tuhan Yesus yang bisa memuridkan orang-orang lain juga. Nah, itulah pelajaran tentang kami telah menemukan Mesias. Sekarang kita sampai kepada kesimpulan, ya. Yang pertama, sekembalinya Yesus dari padang gurun, Yesus baru menyatakan misinya sebagai pembawa Injil keselamatan itu setelah Yohanes Pembaptis ditangkap oleh Herodes dan dipenjarakannya. Yang kedua, setelah Andreas, Yohanes, dan Filipus bertemu dengan Mesias, mereka dengan sangat sukacita langsung membagi-bagikan kabar baik itu kepada orang-orang yang mereka kasihi. Kita juga haruslah demikian. Tapi seperti kita katakan tadi, kita hendaklah lebih dulu mempersiapkan diri kita. Ya. Yang ketiga, untuk menjadi pelajar dan pelaku firman, Tuhan Yesus sudah berjanji kepada kita bahwa Bapa akan mengirimkan roh penolong itu, yaitu Rohul Kudus, yang akan menuntun kita dan mengajar kita untuk mengerti tentang firman Tuhan dan menuntun kita untuk mampu dan dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Nathanael memang dikenal sebagai murid yang peragu, tapi dia punya kelebihan. Ketika dia meragukan bahwa inilah Mesias yang dia lihat itu, dia pergi kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh dia mencari. Dia berdoa di tempat yang sepi, sehingga tidak ada yang bisa mengganggu pikirannya. Dan itu pelajaran bagi kita, untuk kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kesimpulan yang kelima, Yesus mengenal tiap muridnya dengan baik, dan memperlengkapi mereka sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Nanti kita boleh baca kembali Matius 16 ayat 13 sampai 20 yang tadi. Dalam segala hal, apalagi yang berkaitan tentang pekerjaan Tuhan,
Kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan dan membuang rasa percaya diri yang berlebihan. Kita baca nanti dalam Yeremia 17 ayat 7, dan selalu bergantung kepada Tuhan Yesus. Demikian pembelajaran kita untuk kali ini. Sampai jumpa di episode yang berikutnya. Kita akan belajar satu ayat yang begitu luar biasa yang memberi keyakinan bagi setiap orang. Apa itu? Kita akan belajar tentang akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng supaya tidak ada episode-episode yang terlewatkan. Semua ayat-ayat referensi yang kita ambil atau kita gunakan dalam pelajaran kali ini akan ditampilkan selengkapnya. Sampai jumpa kembali saudara-saudaraku. Sebelumnya, mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita episode ini. Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih atas pelajaran kali ini. Terima kasih Bapa, Tuhan memberikan pelajaran kepada kami. Bagaimana kami seharusnya bersuka cita Tuhan ketika kami memiliki Tuhan Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat kami. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar seharusnya Tuhan ketika kami tahu bahwa kami memiliki Mesias yang akan menebus kami dari dosa-dosa kami. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah pelajaran ini memberikan suatu kebangkitan di dalam kerohanian kami, supaya kami menjadi pelajar firman Tuhan yang setia. Tuntunlah kami Tuhan untuk mengerti. Dan terlebih ya Bapa, tuntunlah kami Bapa untuk bisa menjadi pelaku firman-Mu, untuk mengembangkan tabiat kami Tuhan, menuju tabiat karakter Kristus. Terima kasih Bapa yang baik atas semua kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus Bapa, kami berdoa dan kami yakin percaya Tuhan akan mendengar doa kami. Amin.